Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syadhili rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Kata beliau rahimahullahu taala, furudut tayammum, rukun-rukun tayamum. Ini rukun tayamum adalah kewajiban dalam tayamum yang jika ditinggalkan akan membatalkan tayamum. Jika ditinggalkan akan membatalkan tayamum. Telah berlalu sebelumnya syarat syah tayamum ada 12. Kata beliau rahimahullah, furudut tayammumi khamsah. Rukun tayamum ada 5. Rukun-rukun tayamum ada 5. Yang pertama kata beliau, al-awwalu naqlu turab. Naqlu at-turab. Ya, harus ada pekerjaan memindahkan tanah. Harus ada apa? Memindahkan tanah. 6. Yakni mengambil tanah dari tempatnya untuk digosokkan. 6. Jadi tanahnya yang berpindah ke mukanya, dia ambil tanahnya terus dipindahkan ke anggota tayamumnya. Apakah dia ambil tanah dari bawah, dari tanah begitu, ataukah misalnya dia ambil debu dari misalnya dari dinding yang habis dinding rumahnya misalnya habis bertiup angin kencang membawa debu terbang gitu lengket di dindingnya, ada tanahnya dia ambil di situ, ya. Atau misalnya dia ambil pakai kain gitu, debunya tinggal di kain baru dia ambil, atau dia ambil baru dia gosokkan dia gosokkan kainnya ke mukanya. Intinya harus ada perpindahan tanah itu ke anggota tayamumnya. Ini rukun yang pertama. Ya. Karena itulah sudah kita sebutkan, kalau angin terbang membawa debu, kemudian angin itu menghempas wajahnya, ya, kemudian dia gosok begini dengan niat tayamum, itu tidak syah. Tidak syah karena anginnya pindah sendiri, bukan dia yang memindahkan. Jadi harus ada naqlut turab. Jelas sampai sini, harus ada perbuatan mukallaf, perbuatan memindahkan tanah. Apakah oleh dirinya sendiri ataukah orang lain dengan izinnya? Kalau orang lain yang mentayamumkan dia, dipersyaratkan harus ada izin. Ya. Kalau orang lain yang memindahkan tanah dari tempatnya ke mukanya, tapi dia tidak ada izin dari dia, maka tidak syah tayamumnya. Harus ada izin. Ini rukun yang pertama dari tayamum, naqlut turab, memindahkan tanah. Yang kedua, as-sani an-niyah, niat tayamum. Iya, niat at-tayamum. Baik. Pembahasan berkenaan dengan niat tayamum ini cukup butuh kita jelaskan sedikit berkenaan dengan niat tayamum, karena ini lebih pelik dibandingkan niat wudu atau niat mandi junub. Kenapa? Karena wudu itu mengangkat hadas, ya kan? Wudu itu mengangkat hadas. Kita kalau sudah berwudu, yang penting tidak kentut, tidak hadas terangkat gitu. Itu kalau sudah wudu. Kalau sudah mandi junub juga terangkat hadasnya. Kalau tayamum itu tidak mengangkat hadas. Tidak mengangkat hadas. Ketika kita habis kentut, habis buang air, terus kita mau berwudu, tidak ada air, kita tayamum. Nah, ketika kita tayamum itu hadas kita tidak terangkat, kita masih muhdis. Dan sampai sini kita masih dianggap habis kentut, habis buang air gitu. Masih ada hadasnya. Walaupun sudah tayamum kita masih berhadas. Cuman tayamum ini ya membolehkan kita supaya boleh sholat, tapi tidak mengangkat hadas kita. Karena dia tohara darurat. Bagaimana nih kita mau sholat tidak ada air? Masa mau ditunggu air biar sampai habis waktu sholat? Tidak sholat kan begitu? Tidak mungkin. Maka Allah Ta'ala mensyariatkan adanya tayamum sebagai pengganti dari wudu.
Di mana tayamum ini hanya bisa dilakukan ketika air tidak ada, ketika waktu sudah masuk, dan seterusnya. Sudah berlalu kemarin syarat syahnya tayamum. Harus nanti sudah masuk waktu sholat baru tayamum. Tayamum sebelum masuk waktu sholat tidak syah. Satu kali tayamum hanya boleh dipakai untuk satu sholat fardu ain, tidak boleh untuk dua sholat fardu ain. Kenapa? Karena dia tidak kuat, toharohnya lemah. Jadi toharo tayamum hanya membolehkan kita untuk sholat, tidak mengangkat hadas. Karena itulah kalau kita tayamum untuk sholat zuhur, setelah selesai sholat zuhur, kalau kita mau kerjakan sunnah-sunnahnya, setelah itu selesai pembolehan sholat, kita teranggap tidak boleh sholat kembali karena hadas masih ada. Karena itulah kalau ada seorang sudah selesai tayamum, sebelum takbir, sebelum Allahu Akbar, tiba-tiba ada air, tayamumnya batal secara otomatis. Walaupun dia tidak kentut, tidak apa, tayamum batal secara otomatis dengan adanya air. Itu menunjukkan bahwa tayamum tidak mengangkat hadas. Karena seandainya tayamum mengangkat hadas, walaupun ada air, tayamum tidak batal. Ya, tayamum tidak batal. Orang sudah terangkat. Seandainya tayamum mengangkat hadas, maka dia tidak batal dengan adanya air. Tapi para ulama sepakat, kapan orang sudah tayamum tapi belum sholat dan ada air, maka tayamumnya batal dengan sendirinya. Berarti tayamum tidak mengangkat hadas. Karena ketika ada air, dia wajib berwudu. Wajib untuk mengangkat apa? Mengangkat hadasnya. Nah, sekarang bagaimana niat tayamum? Kalau kemarin wudu, simpel niatnya. Misalnya dia bilang nawaitul wudu. Ya, dia meniatkan dalam hatinya, saya niat wudu. Atau nawaitu raf'al hadas, saya niat mengangkat hadas. Ya. Atau nawaitu tohara lis shalah, saya niat tohara untuk mengerjakan salat. Atau nawaitul apa misalnya? Fardal wudu misalnya, meniatkan wudu yang wajib. Ini semua niat-niat wudu. Nah, kalau tayamum tidak boleh kita niatkan seperti itu. Karena tayamum tidak mengangkat hadas. Jelas sampai sini? Tayamum juga bukan tohara untuk sholat. Maka tidak boleh tayamum dia meniatkan misalnya nawaitu tayamum, dalam hatinya saya niat tayamum, tidak syah. Jelas sampai sini? Karena tayamum ini tohara darurat, tidak boleh dia diniatkan. Dia tohara yang lemah. Karena dia tohara darurat, tohara lemah, tidak bisa diniatkan secara istiqlalan, berdiri sendiri, tidak bisa. Maka tidak syah mengatakan nawaitu tayamum, dalam hati saya niat tayamum, tidak syah niatnya. Jelas ya? Karena dia tohara pengganti, maka dia tidak bisa diniatkan secara tersendiri. Beda dengan wudu. Boleh saya niat wudu, karena dia tohara yang berdiri sendiri. Kalau wudu, kalau tayamum tidak, toharanya lemah. Maka tidak syah seorang mengatakan saya niat tayamum, atau dalam hati ini munculkan saya niat tayamum, tidak syah. Tidak syah juga dia mengatakan nawaitu raf'al hadas, saya niat tayamum untuk mengangkat hadas, tidak syah karena tayamum tidak mengangkat hadas. Salah niatnya, tidak syah. Tidak syah juga kalau dia mengatakan misalnya nawaitu tohara lis shalah, saya niat tohara untuk salat. Enggak, tayamum bukan tohara untuk salat. Yang tohara untuk salat itu wudu sama mandi junub. Kalau tayamum bukan. Karena tayamum tidak membuat kamu menjadi tohir, tidak membuat kamu menjadi suci. Hadasmu tidak terangkat. Kalau begitu apa niatnya tayamum? Ya, apa niatnya tayamum? Kita berbicara spesifik ke salat wajib dulu, baru kita jabarkan niat tayamum. Kalau dia mau salat wajib, dia wajib meniatkan nawaitu tayammuma atau nawaitu at-tayammuma listibahati fardhis shalah. Nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Saya niat tayamum untuk membolehkan saya salat wajib. Saya niat tayamum untuk membolehkan saya salat wajib. Harus ada kata wajib. Kapan dia mengatakan saya niat tayamum untuk membolehkan saya salat? Tidak syah. Listibahati salat. Kenapa? Karena salat ada dua, ada salat wajib, ada salat sunnah. Salat kalau diitlakkan diarahkan kepada derajat yang terendah, yaitu salat sunnah. Ya. Tentu saja dalil dalam masalah ini innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkan. Ini tayamum tidak mengangkat hadas kamu, tidak membuat kamu menjadi suci. Maka jangan niatkan nawaitu tayamum
litohara atau nawaitu tayammum misalnya litohara lissalah atau lirafil hadas, mengangkat hadas, enggak. Itu enggak syah niatnya karena salah. Sebagaimana kalau kamu meniatkan saya niat tayamum untuk sholat juga tidak syah, karena sholat ada dua, ada sholat wajib dengan sholat sunnah. Kalau kamu mengitlakkan sholat, maka itu tayamum hanya boleh dipakai untuk sholat sunnah. Iya, hanya boleh dipakai untuk sholat sunnah, tidak boleh dipakai sholat wajib. Kalau mau tayamumnya dipakai sholat wajib, harus kamu niatkan saya niat tayamum untuk membolehkan saya sholat wajib. Nawaitu tayamum listibahati fardhis shalah. Sudah sampai sini? Maka ini niat niat yang harus wajib dimunculkan dalam hati ketika seorang bertayamum. Yang wajib dimunculkan dalam hati ketika seorang bertayamum. Jelas sampai sini? Baik. Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan niat tayamum itu ada 3 tingkatan, 3 level. Ada 3 level secara berurut. Kaidahnya begini, kalau dia niatkan di level 1, maka 2 dengan 3 otomatis masuk ke situ, tercakup. Kalau dia meniatkan niat di tingkatan yang pertama, maka niatnya itu tayamumnya boleh dipakai untuk mengerjakan amalan tingkatan 1, 2, 3. Tapi kalau dia meniatkan niatnya itu di tingkatan 2, maka hanya boleh dipakai untuk amalan di tingkatan 2 sama amalan tingkatan 3. Amalan 1 tidak boleh dipakai. Di tingkatan 1 tidak boleh dipakai. Kalau dia meniatkan tayamum niatnya di tingkatan terendah, ketiga, maka hanya boleh dipakai untuk yang ketiga. Tidak boleh dipakai untuk amalan tingkatan 2 sama pertama. Jadi maratibut tayamum salasa. Niat tayamum tingkatannya ada 3. Yang pertama, niat sholat wajib. Niat sholat wajib atau tawaf wajib. Atau tawaf wajib. Ini tingkatan yang pertama, niat sholat wajib. Jadi niat tayamum untuk membolehkan dia sholat wajib atau membolehkan dia tawaf wajib. Lihat sampai sini. Tingkatan nomor 2, niat tayamum untuk membolehkan dia sholat sunnah. Untuk membolehkan dia sholat sunnah. Atau membolehkan dia sholat jenazah. Atau membolehkan dia untuk mengerjakan sholat mutlak, begitu sholat. Nawaitu tayamum listibahati sholat. Memutlakkan sholat saja. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan